Kemudian ma fiha maudhi'u arba'i asabi' illa wa malak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bagaimana di antara empat ya renggang empat asabi ini, jari jemari ini, illa wa malak, kecuali di situ ada malaikat, ya. Wa jabhatahu sajidan lillahi ta'ala, yang mana para malaikat itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan, ini kan empat tangan ini, empat jari jemari ini, itu ada selah-selahnya, di mana selah itu ada malaikat yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sekitar kita ini banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, cuma kita tidak melihatnya. Ya. Nah, inilah semuanya disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sesuatu yang saya lihat, kalian itu tidak melihatnya. Jadi di sekitar kita ini, Pak, banyak sekali malaikat. Banyak sekali malaikat yang menyaksikan aktivitas kita. Apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, inilah sebetulnya yang kadangkala membuat orang berani melakukan kemaksiatan, oleh karena hanya percaya tapi tidak sampai kepada iman yang sesungguhnya. Dia tahu Tuhan Maha melihat, di sekitar kita ada malaikat, tapi masih berani melakukan kemaksiatan. Cobalah kita lihat, orang yang melakukan kemaksiatan itu biasanya masuk sombong, ya kan? Misalnya menerima uang dengan cara tidak pantas, dia mencari tempat itu sembunyi-sembunyi. Dia percaya bahwa Allah melihatnya, tapi tidak sampai menembus hidayah dalam hatinya. Akhirnya Tuhan itu ada, tapi tidak punya efek terhadap perilakunya. Nah, inilah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ketahuilah kalian, di antara kalian itu, di sela-sela kalian itu ada malaikat yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu banyak beribadah sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat beribadah hanya berdiri, berdoa, bersujud, ruku, dan seterusnya. Jadi malaikat itu sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan sebagaimana apa yang menjadi instruksi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang mereka lakukan. Nah, bagaimana? Bayangkan malaikat-malaikat itu senantiasa bersujud kepada Allah. Tentunya malaikat ini sekaligus juga menjadi apa? Menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Makanya dikatakan, wallah law ta'lamuna ma'alamu ladahiktum qalila. Demi Allah, sekiranya kalian itu tahu apa yang saya ketahui, ladahiktum qalila, niscaya kalian itu ketawanya, senyumnya sangat sedikit, sangat terbatas. Wala bakaitum katsira, kalian itu lebih banyak menangisnya, ya, lebih banyak menangisnya. Nah, jadi sekiranya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita, ya, apa yang terjadi, maka pastilah kita tidak ada yang mau melakukan kemaksiatan. Kenapa? Di situ ya mungkin kita merasa tersembunyi, padahal di situ ada malaikat. Andaikan Tuhan itu ya menampakkan wajah-wajah malaikat di sekitar kita ini penuh malaikat, maka tentu tidak ada orang yang mau melakukan kemaksiatan itu. Ya. Nah, inilah kenapa kita banyak ketawa, banyak menangis dan sedikit ketawa, oleh karena tidak mungkin kita berani melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin. Oleh karena yang membuat kita melakukan kemaksiatan karena kita merasa aman, padahal Allah itu tidak pernah lepas pandangan kepada kita semuanya. Malaikat itu senantiasa melihat kita. Ya. Kemudian wa ma talazzaztum bin nisa, bahkan tiada orang yang melakukan kelezatan, kenikmatan dengan istri-istri mereka. Begitu takutnya manusia dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, untungnya juga Tuhan tidak memperlihatkan itu. Andaikan Tuhan memperlihatkan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, maka sudah pasti kita banyak terganggu dengan mereka. Masuk kita dalam kamar, ya kan? Pastilah kita malu, ya, membuka pakaian memperlihatkan aurat. Kenapa? Karena ada malaikat,
ada jin, ada setan yang melihat kita. Manakala kita mempertontonkan sesuatu yang tidak seharusnya, ya gimana? Ya tentu setan-setan melihat kita yang serem-serem itu mukanya, pastilah kita tidak akan melakukan itu. Ya. Nah itulah. Kemudian gimana? Wala kharajtum illa su'adati taj'aruna ila Allah Ta'ala. Maka yang akan terjadi, manusia itu keluar mencari tempat-tempat yang tinggi untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, andaikan Allah memperlihatkan makhluk-makhluknya yang ada, tidak ada lagi pekerjaan kita kecuali hanya selalu memohon kepada Allah. Bagaimana kita ini bisa selamat? Ya, bisa selamat. Jadi untungnya juga kita tidak diperlihatkan. Andaikan diperlihatkan kita, yang saya khawatirkan tidak ada lagi orang pergi ke pasar, tidak ada lagi orang mencari bagaimana. Yang semua difikirkan itu bagaimana dia bisa selamat nantinya di hari kemudian. Ya, itu. Jadi andaikan Allah memperlihatkan kita, boleh jadi ya istri-istri kita itu juga kita tidak perhatikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan, tidak memperlihatkan kepada kita, maka semua aktivitas yang lain itu juga menjadi jalan. Nah, apa hikmah yang bisa kita petik dalam hadis Nabi SAW ini? Mengingatkan kepada kita bahwa jangan kalian merasa aman ketika Anda merasa sendiri, dan jangan Anda merasa aman ketika Anda merasa bersembunyi. Oleh karena dimanapun kalian berada, malaikat dan setan itu senantiasa menyaksikan kita. Ya, senantiasa menyaksikan kita. Tidak ada satupun amalan yang dilakukan, melainkan malaikat-malaikat itu menjadi saksi atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini.